Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ashhadu anna sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Adik-adik peserta didik yang Bapak banggakan, mengawali pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kembali lagi dengan Bapak di pertemuan mengawali awal semester genap, terakhir pembahasan kita di akhir semester ganjil, yakni tentang penyebaran peradaban Islam di Nusantara. Dan hari ini kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yakni pernikahan dalam Islam. Sebelumnya mungkin adik-adik tidak asing dengan kata nikah, karena pernikahan ini adalah sebuah ibadah yang sakral yang bahkan sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Namun hari ini kita akan membahas sedikit demi sedikit, kita akan kupas sedikit demi sedikit agar adik-adik paham nantinya tentang pernikahan. Dan selanjutnya ketika adik-adik nanti sudah lulus dari sekolah ini, mungkin ada juga yang menikah, ada juga yang bekerja dan lain sebagainya. Tapi ilmunya itu harus kita dapatkan dari sekarang. Mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita literasi tadarus. Bapak dulu, nanti dilanjutkan oleh adik-adik di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا ما نحك آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم
Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Shadaqallahul azim. Baik, adik-adik, kita akan sedikit bahas tentang hukum bacaan tajwid yang ayat yang tadi kita bacakan bersama. Di ayat terakhir yang tadi kita bacakan bersama. Wa min ayatihi. Wa min itu hukumnya apa? Idhar halqi. Huruf idhar ada 6, hamzah, ain, hagin. Oh, di mana-mana nun mati menghadapi huruf yang 6 itu maka hukum bacaannya idhar dan dibacanya harus jelas. Wa min ayatihi. Wa min ayatihi an. Nah, idhar halqi masih hamzah, ain, hagin, kho. Nadomnya adalah hamjun fahaum summa ainun haun muhmalatani summa ghinun haun. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Mim mati menghadapi mim disebut idgham mislain. An khalaqalakum min masih ada halqi.
tidak dibaca anfusikum kan, tapi dibaca itu hukumnya adalah ikhfa, samar-samar. Ikhfa terbagi tiga, ikhfa ausat, ikhfa ab'ad, dan ikhfa aqrab. Ausat itu pertengahan. Jadi dibacanya min kalau ikhfa ab'ad banget ikhfanya, hurufnya ada dua, qaf dan kaf. Min qabl, jadi min banget. Kalau ausat pertengahan. Kalau aqrab hurufnya dal ta to, seperti akan membaca huruf selanjutnya. Contoh mintah dal ta to. Min anfusikum azwajal idgham. Mari kita sama-sama bahas tentang pernikahan dalam Islam. Dan harapan Bapak dalam tujuan pembelajaran kali ini, adik-adik nanti mampu mengetahui pengertian pernikahan, mengetahui hikmah pernikahan, memahami muhrim dan perwalian, serta mampu menjelaskan hal yang memutuskan ikatan pernikahan, dan adik-adik mampu menjelaskan tentang masa iddah. Makna pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah nikah tadi ya, ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Apa dalilnya? Dalilnya, ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis shaumi fa innahu lahu wijaa. Rawahu Bukhari Muslim. Yang artinya tadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj. Dan barang siapa yang tidak sanggup menikah, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai dapat melemahkan syahwat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau tidak sanggup lebih baik puasa. Makna pernikahan adalah sebagai mitsaqan ghalidha, sebagai perjanjian yang agung, sebagai ikatan yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan, dan di dalamnya adalah hak dan kewajiban sebagai suami dan sebagai istri. Apa tujuan pernikahan? Yang pertama adalah mengikuti sunnah Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati, falaisa minni." Nikah itu adalah sunnahku, Rasul. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, bukan golonganku. Tegas Rasul menjelaskan hadis itu. Yang kedua, ingin mendapat mardatillah dan ketenangan. Jelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 tadi juga kita bacakan bersama. Wa min ayatihi
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Terjemah bebasnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Yang selanjutnya, tujuan pernikahan adalah tentu saja dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Dalam surat An-Nisa dijelaskan, menikah merupakan perintah Allah, pelaksanaan yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu menikah akan dicatat sebagai ibadah. Allah SWT firman, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai. Dan tentunya tujuan pernikahan adalah kita ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, supaya dapat menjadi penerus bagi kita semua untuk masa depan kita semua. Nikah memiliki hukum yang berbeda-beda, tidak hanya satu. Hal itu sesuai dengan kondisi seseorang. Jadi nikah bisa berubah hukum apabila, nanti kita akan jelaskan, nikah bisa jadi jaiz, nikah bisa jadi wajib, nikah bisa jadi sunnah, nikah bahkan bisa menjadi haram dan makruh. Nah, nikah menjadi jaiz apabila bagi orang-orang yang mampu. Tetapi ketika menikah tidak akan merasa khawatir berbuat zina, terus sudah mampu. Tapi ketika menikah dia tidak akan merasa khawatir untuk melakukan zina dan tidak khawatir akan menyia-nyiakan kewajiban terhadap istri. Hukum nikah menjadi jaiz. Lalu hukum nikah bisa menjadi wajib apabila seorang yang sudah mampu secara ekonomi dan sangat beresiko jatuh dalam perzinahan. Karena zina adalah dosa besar. Imam Qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah apabila dia sudah mampu dan ditakutkan beresiko berzina, maka hukumnya bisa wajib. Nikah bisa menjadi sunnah apabila orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan diri dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Nikah menjadi sunnah apabila tadi kita jelaskan. Nikah bisa menjadi haram jika bertujuan menyakiti pasangannya, dan apabila tidak lengkap syarat dan rukunnya, itu bisa menjadi pernikahan yang haram hukumnya. Dengan niat yang tidak baik, nikah bisa menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat yang tinggi, tapi ia belum mempunyai bekal yang cukup untuk memberikan tanggung jawab kepada calon istrinya kelak. Rukun dan syarat. Jadi rukun nikah itu ada 5. Jadi yang pertama harus ada calon suami tentunya. Tapi tidak bisa hanya calon suaminya saja. Nikah sama siapa kalau bukan sama calon istri? Berarti harus ada calon istrinya.
Yang ketiga harus ada walinya. Yang keempat harus ada dua saksi. Yang terakhir harus adanya ijab qabul. Syarat calon suami harus apa? Yang pertama harus beragama Islam jelas, atas kehendak sendiri, bukan muhrim, dan tidak sedang ihram haji. Syarat calon istri harus beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrimnya, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang ihram haji atau umroh. Syarat wali apa? 1 mukallaf, 2 laki-laki merdeka, 3 adil, 4 tidak sedang ihram. Syarat saksi Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, dan hadir dalam akad nikah. Yang terakhir adalah ijab qabul. Ada ijab, ada qabul. Dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu. Berurutan antara ijab dan qabul. Langsung disambut ketika ijab dengan qabul. Tadi kita bahas tentang wali. Jadi nikah itu harus ada wali. Wali itu terbagi dua. Menurut pasal 20 ayat 2 dalam KHI, wali nasab itu adalah wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita. Dimulai dari yang paling bawah. Keluarga ayah, contoh ayahnya. Kalau ayahnya sudah meninggal, maju ke kakeknya. Terus jadi berurutan. Berurutan dari ayah, kakek. Kalau tidak ada kakek berarti saudara laki-laki sekandung. Kalau dia tidak sekandung berarti yang seayah, dan terus berlanjut. Lalu ada wali hakim. Bisa diwali hakimkan apabila wali nasabnya benar-benar tidak ada. Apa yang disebut wali hakim? Wali hakim adalah petugas yang ditugaskan oleh Kementerian Agama atau KUA apabila wali nasabnya memang benar-benar tidak ada. Wali yang lebih dekat, tidak memenuhi syarat, dan wali yang lebih jauh apaan tidak ada. Wali akrab, bepergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. Wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah. Seperti sabda Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu an, berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Jika wali-wali itu menolak, jadi wali nikah maka sultan, maka wali hakim bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Hadis riwayat Darul Qutni. Demikian, hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tutup dengan doa tutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.